Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Teguh dalam sesi belajar di rumah ya, atau belajar dengan moda daring dalam jaringan online. Semoga masalah corona ini bisa segera berakhir dan semua kembali normal sehingga kita bisa melakukan pembelajaran di dalam kelas seperti biasanya. Meskipun ini belajar di rumah, harapan saya kalian tetap sungguh-sungguh dan tetap kreatif. Jangan malah justru bermalas-malasan. Artinya, mari kita jaga kesehatan dan jaga kecerdasan. Kali ini, Pak Teguh akan mengajak Anda untuk belajar lanjutan dari bab karya ilmiah, dari lanjutan pertemuan yang kedua dalam moda daring ini. Kali ini kita akan belajar tentang bagian karya ilmiah yang biasanya berada di paling akhir, yaitu daftar pustaka. Nah, ada di buku paket yang diterbitkan oleh Kemendikbud ini yang Anda miliki di rumah masing-masing. Tetapi di buku ini tidak dibahas secara rinci. Nah, kali ini saya akan berusaha memberi sedikit tambahan agar Anda bisa lebih mudah memahami apa itu daftar pustaka dan bagaimana cara menyusun daftar pustaka yang benar. Mari simak penjelasan materi. Barangkali Anda masih bertanya-tanya, Pak, daftar pustaka itu apa? Intinya, daftar pustaka yaitu daftar buku atau daftar tulisan atau daftar bacaan yang dijadikan acuan atau landasan oleh seorang peneliti atau penulis dalam melakukan penelitian. Sebagai contoh, misal saya sedang melakukan penelitian tentang kelebihan dan kelemahan pementasan drama jenis realis. Dalam proses melakukan penelitian tersebut, saya misal mencari pengertian drama realis. Pengertian tersebut saya cari katakanlah dari KBBI atau juga dari sumber lain. Misal sumber lainnya selain dari KBBI tadi, saya mencari pengertiannya dari buku karangan Nano Riantiarno yang berjudul Kitab Teater. Kewajiban saya sebagai peneliti yang telah menggunakan bacaan-bacaan tersebut sebagai pendamping penelitian saya, di akhir laporan penelitian saya atau karya ilmiah yang saya susun tadi, saya harus mencantumkan identitas buku tersebut dalam daftar pustaka. Mengapa demikian? Hal ini tujuannya supaya kita terhindar dari tuduhan plagiasi atau plagiat. Selain itu juga sebagai bentuk rasa menghargai penulis sebelumnya yang telah memberikan referensi, ide atau gagasan kepada kita sehingga penelitian kita bisa kita lakukan dengan baik dan lancar. Selain itu juga untuk membantu pembaca yang ingin tahu lebih mengenai sumber kutipan yang kita gunakan. Nah, sekarang bagaimana susunan penulisan daftar pustaka yang benar? Silakan disimak. Yang pertama, mencantumkan bagian nama penulis, diikuti tanda titik, kemudian dilanjutkan dengan pencantuman tahun terbit, tanda titik lagi, judul buku, tanda titik, kemudian kota terbit, titik 2, lalu pencantuman
penerbit, diakhiri dengan tanda baca titik. Berikutnya yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana cara menulis nama pengarang atau penulis buku dalam daftar pustaka, yakni segala bentuk gelar itu tidak berlaku atau tidak perlu kita cantumkan, tidak perlu kita tulis dalam penyusunan daftar pustaka. Kemudian jika nama penulis lebih dari satu kata, misal 2 kata, nama penulis tersebut urutan penulisannya dibalik. Jadi kata yang paling belakang diletakkan di bagian depan. Misal sebuah buku ditulis oleh Suherli Kusmana. Penulisannya dalam daftar pustaka nanti dibalik. Kata terakhir dari namanya diletakkan di depan, kemudian diikuti tanda koma. Jadi jika buku tersebut ditulis oleh Suherli Kusmana, maka penulisan daftar pustaka nanti dibalik menjadi Kusmana diikuti tanda koma, Suherli titik. Misal nama seorang pengarang atau penulis buku terdiri dari 3 kata, kita tinggal menuliskannya, nama yang terakhir tadi ditulis di awal diikuti tanda koma, kemudian 2 kata sisanya itu ditulis apa adanya. Misal seorang penulis itu bernama Muhammad Zuman Saputra, kita dalam daftar pustaka menulisnya Saputra, Muhammad Zuman titik. Berikutnya yang harus Anda perhatikan, jika ada sebuah buku yang ditulis oleh lebih dari 1 pengarang dan nama pengarangnya lebih dari 1 kata, maka yang dibalik hanya nama pengarang pertama. Nama pengarang kedua ditulis tetap. Misal ada sebuah buku ditulis 2 orang. Penulis pertamanya bernama Muhammad Zuman Saputra dan Sela Arta. Maka penulisan dalam daftar pustakanya yang dibalik nama pengarang pertama, jadinya Saputra, Muhammad Zuman dan Sela Arta ditulis tetap, diakhiri dengan tanda titik atau diikuti dengan tanda titik. Jika sebuah buku ditulis oleh 3 pengarang, tetap yang dibalik nama orang pertama, nama orang kedua dan nama orang ketiga ditulis apa adanya, tidak dibalik. Contoh, misal buku ditulis oleh 3 pengarang, meliputi Ranggajaya Ivan Pantura dan Liza Handika. Penulisannya Ranggajaya dibalik menjadi Jaya Rangga, kemudian Ivan Pantura tetap dan Liza Handika juga tetap. Berikutnya, jika sebuah buku ditulis oleh lebih dari 3 pengarang, maka tidak ditulis semuanya nama-nama pengarang tersebut, melainkan yang ditulis nama orang pertama disertai dengan DKK titik. Jangan lupa penulisan nama orang pertama tadi tetap dibalik. Artinya nama yang paling belakang atau kata yang paling belakang dari nama tersebut diletakkan di paling awal. Nah, itu tadi cara penulisan nama dari sebuah daftar pustaka. Sekali lagi, urutan penulisan daftar pustaka yakni yang pertama nama disertai tanda baca titik, kemudian dilanjutkan dengan tahun terbit, tanda baca titik, judul buku dicetak miring,
disertai tanda baca titik, kemudian kota terbit, titik 2, dan penerbit, titik. Contoh, Tarigan, Henry Guntur, titik, 1986, titik, pengajaran kosakata, titik, itu harusnya dicetak miring, kemudian kota terbit Bandung, titik 2, dan terakhir penerbitnya Angkasa, titik. Nah, itulah urutan penulisan daftar pustaka. Saya harap kalian bisa memahami materi yang barusan Anda simak. Perlu Anda ingat, ini baru sebagian saya menjelaskan seputar daftar pustaka. Masih banyak hal yang perlu saya sampaikan lagi tentang kelanjutan atau kelengkapan dari materi daftar pustaka. Baik, demikian tadi sedikit tambahan materi yang ada di buku paket kalian halaman 182 tentang daftar pustaka. Semoga materi tambahan ini bisa membuat Anda lebih mudah memahami apa itu daftar pustaka dan bagaimana cara menyusun daftar pustaka yang benar. Tetap jaga kesehatan dan jaga kecerdasan.